Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini akan kita bahas materi limit trigonometri bagian 4. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video pembelajaran yang lain. Pada pertemuan atau video sebelumnya telah kita pelajari limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Pada kesempatan ini nanti akan kita bahas persoalan limit fungsi trigonometri untuk X mendekati suatu nilai tertentu. Limit fungsi trigonometri untuk X mendekati A. Dari aturan 1 sampai 14 yang sudah kita buktikan kebenarannya, bisa kita gunakan dasar untuk menyelesaikan persoalan limit fungsi trigonometri untuk X mendekati A. Misalkan limit X mendekati 0, sin X per X nilainya sama dengan 1. Ini bisa kita kembangkan menjadi bentuk limit X mendekati A dari sin X min A per X min A, ini nilainya juga sama dengan 1. Atau limit X mendekati A dari sin A min X per A min X sama dengan 1. Nah, untuk lebih memahami, maka kita lihat beberapa contoh berikut. Contoh 1, tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. A. Limit X mendekati setengah pi cos X per X min setengah pi. B. Limit X mendekati pi 1 plus cos X per X min pi kuadrat. C. Limit X mendekati 1 dari 1 min cos kuadrat X min 1 per 4X kuadrat min 8X plus 4. Mari kita bahas satu persatu. Yang A, limit X mendekati setengah pi dari cos X per X min setengah pi, ini kita coba selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama, kita misalkan X min setengah pi sama dengan 1. X min setengah pi-nya berasal dari nilai yang didekati ini. Sehingga ketika X min setengah pi kita ganti T, dengan demikian berarti X-nya sama dengan setengah pi plus T. Jadi ini kita bawa ke kanan. Jika X mendekati setengah pi, maka T akan mendekati 0. Jadi limit X mendekati setengah pi dari cos X per X min setengah pi nilainya sama dengan limit T mendekati 0 dari cosinus X-nya kita ganti dengan setengah pi plus T, X min setengah pi-nya kita ganti dengan T. Maka tentunya kita ingat rumus cosinus 90 plus alfa, maka bentuk ini akan berubah menjadi min sin T. Karena cosinus 90 plus alfa sama dengan min sin alfa. Sehingga min sin T per T. Nah, dari aturan yang pertama, maka kita dapatkan jadi limit T mendekati 0 dari min sin T per T itu nilainya sama dengan min 1. Ini sesuai dengan aturan yang nomor
1 dulu. Cara kedua, limit X mendekati setengah pi cos X per X min setengah pi. Cara kedua tidak kita pakai permisalan, tetapi kita langsungkan. Kita ubah menjadi bentuk yang terkait dengan X dan setengah pi. Maka kita ingat cosinus X itu nilainya sama dengan cosinus 90 min alfa itu sama dengan cos alfa. Maka dengan demikian limit X mendekati setengah pi sinus setengah pi min X per X min setengah pi. Sehingga supaya bentuknya tampak sesuai dengan aturan, maka kita ubah limit X mendekati setengah pi dari sin setengah pi min X, yang bawah kita ubah menjadi setengah pi min X. Maka kita minnya kita keluarkan dalam kurung setengah pi min X. Sehingga dengan demikian nilainya sama dengan min 1. Contoh yang kedua, limit X mendekati pi dari 1 plus cos X per X min pi kuadrat. Ini juga kita gunakan dua cara. Cara yang pertama, misalkan X min pi sama dengan T, maka X-nya adalah pi plus T. Sehingga ketika X mendekati pi, maka T-nya akan mendekati 0. Sehingga limit X mendekati pi dari 1 plus cos X ditambah X min pi dikuadratkan, bisa kita ubah menjadi limit T mendekati 0 dari 1 plus cosinus pi plus T per T kuadrat. Sehingga sama dengan 1 min cos T. Maka ingat, rumus cosinus 180 plus alfa itu sama dengan cos alfa. Berarti cos pi plus T sama dengan min cos T. Sehingga dari rumus sudut rangkap, 1 min cos T itu bisa kita ubah menjadi 2 sin kuadrat setengah T. Sehingga berubah menjadi limit T mendekati 0 dari 2 sin kuadrat setengah T per T kuadrat. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi limit T mendekati 0 dari 2 kali sin setengah T per T kali sin setengah T per T. Sehingga limit dari konstanta sama dengan konstanta, 2 sin setengah T per T itu sama dengan setengah, sin setengah T per T sama dengan setengah. Sehingga dengan demikian 2 kali setengah nilainya sama dengan setengah. Contoh yang kedua, cara yang kedua, limit X mendekati pi dari 1 plus cos X per X min pi kuadrat. Ini kita langsungkan, maka kita ingat limit 1 min cos pi min X. Jadi cosinus 180 min alfa itu sama dengan min cos alfa. Sehingga dengan demikian, maka kita ingat rumus sudut rangkap, berarti limit X mendekati pi dari 2 sin kuadrat setengah pi min X. Supaya yang bawah sama, maka kita ubah menjadi pi min X dikuadratkan. Jadi baik A min B kuadrat sama saja dengan B min A kuadrat. Dengan demikian bisa kita ubah limit X mendekati pi dari 2 sin setengah pi min X per pi min X kali sin setengah
P min X kali P dibagi P min X. Dengan demikian, limit suatu konstanta sama dengan konstanta, sehingga sama dengan 2. Limit X mendekati P sin setengah dari P min X per P min X itu setengah. Demikian juga untuk sin setengah P min X per P min X sama dengan setengah. Sehingga 2 kali setengah kali setengah. Sehingga nilainya sama dengan setengah. Sekarang contoh C. Limit X mendekati 1 dari 1 min cos kuadrat dari X min 1 dibagi 4X kuadrat min 8X plus 4. Tentunya kita ingat rumus dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka 1 min cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Maka bentuk ini akan berubah menjadi limit X mendekati 1 sin kuadrat dari X min 1 dibagi bentuk penyebutnya bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali X kuadrat min 2X plus 1. Dengan demikian, limit X mendekati 1 sin kuadrat dari X min 1, maka kalau kita lihat X kuadrat min 2X plus 1 bisa kita ubah menjadi X min 1 dikuadratkan. Berarti limit X mendekati 1 dari sin kuadrat X min 1 per 4 kali X min 1 dikuadratkan. Sehingga menjadi limit X mendekati 1 kita pecah menjadi 1/4 kali sin X min 1 per X min 1 kali sin X min 1 per X min 1. Sehingga nantinya limit suatu konstanta sama dengan konstanta, berarti limit X mendekati 1 dari 1/4 sama dengan 1/4, limit X mendekati 1 dari sin X min 1 per X min 1 sama dengan 1, limit X mendekati 1 dari sin X min 1 per X min 1 juga sama dengan 1. Dengan demikian, 1/4 kali 1 kali 1, nilainya sama dengan 1/4. Contoh kedua. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. A. Limit X mendekati 1 dari sin 3X min 3 per X kuadrat plus 2X min 3. B. Limit X mendekati Pi per 4 sin X min cos X per 2X. Kita jawab permasalahan yang A. Jadi limit X mendekati 1 dari sin 3X min 3 per X kuadrat plus 2X min 3. Ini sama dengan limit X mendekati 1 dari sin 3X min 3, penyebutnya kita faktorkan, kita peroleh X min 1 kali X plus 3. Jadi X kuadrat plus 2X min 3 bisa difaktorkan menjadi X min 1 kali X plus 3. Sehingga menjadi limit X mendekati 1 sin 3X min 3 kita faktorkan, kita sederhanakan menjadi 3 dalam kurung X min 1. Nah, ini dibagi dengan X min 1. Lalu kita kalikan dengan 1 per X plus 3. Dengan demikian, limit X mendekati 1 dari sin 3 kali X min 1 per X min 1 nilainya 3. Sedangkan limit X mendekati 1 dari 1 plus X plus 3
kita gunakan metode substitusi. Jadi X-nya kita ganti 1, berarti dengan demikian 3 kali 1/1 plus 3 nilainya sama dengan 3/4. Contoh B. Limit X mendekati pi per 4 dari sin X min cos X per cos 2X. Kalau kita substitusi, maka sin pi per 4 itu setengah akar 2, cos pi per 4 juga setengah akar 2, sehingga hasilnya adalah 0 yang atas. Yang bawah cos 2 kali pi per 4 berarti cos setengah pi, nilainya 0/0. Maka ini kita ubah bentuknya menjadi limit X mendekati pi per 4 dari sin X min cos X. Tentunya kita ingat rumus kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfa tidak hanya 1 min 2 sin kuadrat alfa, tetapi ini sama dengan kosinus kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Sehingga cos 2X berarti cos kuadrat X min sin kuadrat X. Sehingga limit X mendekati pi per 4, maka pada penyebutnya cos kuadrat X min sin kuadrat X ini bisa kita faktorkan menjadi cosinus X min sin X kali cosinus X plus sin X. Karena bentuknya adalah A kuadrat min B kuadrat. Maka ingat, A kuadrat min B kuadrat itu faktornya adalah A min B kali A plus B. Sehingga dengan melihat bentuk penyebutnya, maka yang pembilangnya kita ubah menjadi cos X min sin X. Tentunya supaya nilainya sama, maka kita kalikan dengan min. Sehingga kita lihat ada bentuk yang sama, cos X min sin X yang penyebutnya juga sama, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi min 1. Sehingga nantinya limit X mendekati pi per 4 dari min 1 dibagi cosinus X plus sin X. Nah, ini nantinya dalam penyelesaian bentuk ini kita gunakan dengan nilai substitusi. Sehingga cosinus pi per 4 itu setengah akar 2, jadi cosinus 45 setengah akar 2, sin 45 juga setengah akar 2. Sehingga dengan demikian sama dengan min 1/akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 nilainya sama dengan akar 2. Sehingga dengan demikian kalau kita rasionalkan maka didapatkan min setengah akar 2. Dengan beberapa contoh yang sudah kita bahas, semoga kalian bisa lebih terampil menyelesaikan persoalan limit trigonometri untuk X mendekati suatu nilai tertentu. Untuk dapat mengaplikasikan pada persoalan lain, silakan kalian coba soal kegiatan 4. Nanti kita diskusikan dan kita cocokkan hasil pekerjaan kalian. Semoga materi yang Bapak sajikan dalam video ini dapat bermanfaat dalam membantu kalian belajar matematika tentang limit trigonometri untuk X mendekati nilai tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.